Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah blunder yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan berikut ini, yaitu ketika tingkat kesibukan begitu tinggi, atau rasa cepat puas, atau mohon maaf, arogansi yang tinggi dari seorang manajer. Nah, mari kita perhatikan percakapan antara seorang manajer dan bawahannya di slide ini. Sang bawahan mengatakan, menurut saya Pak, kita butuh lebih dari sekedar perbaikan-perbaikan alat-alat ini. Lalu sang manajer dengan yakin mengatakan, oke, saya bisa melihat argumentasi dan pemikiranmu. Tapi kita lakukan ini dulu saja. Dan kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Nampaknya satu percakapan yang biasa dan sering terjadi di kantor-kantor. Namun kita harus lihat bahwa sebuah diskusi untuk memahami masalah dengan mendalam dan mencari solusi yang tepat akan berhenti begitu saja ketika seorang manajer dengan cepat sudah mengambil keputusan. Namun harus diingat, ketika pembicaraan mendalam berhenti, maka masalah yang lebih sulit, lebih pelik akan segera muncul. Nah, blunder yang dilakukan oleh manajer kali ini adalah melihat sebuah masalah yang terjadi secara sempit dan dangkal. Dan harus diingat bahwa blunder ini tidak hanya merugikan perusahaan saja, tapi juga akan merugikan karir seorang manajer di masa-masa mendatang. Karena itu, mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama, kita perlu melihat apa dampak yang terjadi ketika blunder ini dilakukan. Yaitu yang pertama, ketika analisa yang dibuat adalah analisa yang dangkal. Satu hal yang pasti, analisa yang dangkal menghasilkan solusi yang dangkal juga. Dan itu berarti sama dengan pemborosan waktu dan pemborosan uang, pemborosan tenaga. Bukan hanya solusi yang tepat tidak akan diperoleh, tetapi terlanjur membuat orang-orang percaya bahwa solusi sudah diperoleh. Padahal solusi yang didapat tadi adalah solusi yang dangkal atau alias tidak tepat. Lalu bagaimana dengan analisa yang sempit? Anda harus ingat bahwa banyak keputusan yang Anda buat di dalam departemen yang Anda pimpin itu pasti akan memengaruhi departemen lainnya. Demikian juga pemecahan masalah yang lainnya untuk unit Anda pasti juga akan membutuhkan perubahan di unit-unit lainnya. Karena itu, kalau kita menganalisa secara sempit, itu berarti kita lalai melihat koneksi ini dengan departemen lainnya. Maka dapat dipastikan bahwa Anda telah melewatkan separuh dari masalah yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, Anda masih jauh daripada penyelesaian masalah yang sesungguhnya. Dampak yang ketiga dari blunder yang Anda buat atau manajer buat adalah kehilangan kredibilitas. Kalau itu Anda lakukan atau sering Anda lakukan, itu Anda sedang membangun reputasi sebagai pemberi solusi dangkal dan sempit. Akibatnya atau konsekuensinya, tim Anda, rekan-rekan manajer Anda, dan bahkan atasan Anda tidak akan lagi percaya kepada Anda. Lalu sekarang bagaimana kita bisa menghindari blunder ini? Ada 3 hal yang harus selalu Anda ingat dan Anda lakukan ketika Anda berusaha menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu.
Yang pertama adalah banyaklah bertanya. Artinya, sebelum mengambil keputusan, kumpulkanlah informasi dari berbagai perspektif dan berbagai sumber. Jangan melihat satu permasalahan hanya dari satu sisi, atau jangan menerima informasi yang berasal dari satu perspektif saja. Anda harus mengumpulkan banyak sekali informasi dari berbagai sumber, dari bawahan Anda, dari unit lain, dari rekan manajer lain, atau juga dari atasan Anda, atau bila perlu Anda melakukan browsing di internet. Dan Anda perhatikan berbagai perspektif yang harus Anda peroleh terhadap suatu masalah yang sedang Anda hadapi. Yang kedua, yang harus selalu Anda ingat adalah bahwa lihatlah gambar besarnya terus-menerus. Karena apa? Karena kita harus hati-hati. Karena sebuah solusi untuk satu masalah itu bisa memengaruhi bagian lain. Artinya mungkin di bagian Anda, di unit Anda masalah selesai. Tapi itu akan menciptakan masalah di departemen lain. Dan dampaknya tentunya kinerja daripada sebuah perusahaan akan sangat terganggu. Karena itu selalu melihat gambar besarnya itu apa sebelum Anda mengambil satu keputusan. Dan yang ketiga, lakukan satu explore terhadap alternatif yang ada. Bandingkan beberapa solusi itu dengan seksama. Jangan hanya terima satu solusi, oh ya oke, ini kita kerjakan. Tidak. Bandingkan beberapa solusi, analisa pro dan kontranya apa, explore lebih dalam lagi dari sudut ini, dari sudut kerugian, dari sudut keuntungan, dari sudut masalah kemudian hari, dari sudut sekarang ini bagaimana dan sebagainya. Explore lah seluas-luasnya sebelum Anda memutuskan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, diharapkan ketiga hal ini yang akan mengawal Anda, mengguidance Anda untuk menghindari blunder, yaitu melihat masalah secara dangkal dan sempit. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang lain muncul. Apakah mungkin kita membuat keputusan tanpa mendalami satu permasalahan? Artinya apakah setiap ada masalah kita akan memutuskan lalu kita harus mendalami dengan sedemikian dalamnya? Jawabannya adalah kadang-kadang hal itu bisa dilakukan. Yaitu Anda buat keputusan tanpa perlu mendalami permasalahan. Yaitu hanya ketika, ingat ya, hanya ketika hal ini bisa kita aplikasikan. Yang pertama, permasalahannya ini tidak terkait dengan mana yang benar atau mana yang salah. Ya, lalu keputusan yang Anda akan lakukan hanya sekedar memberikan arah saja kepada bawahan Anda. Oke, kamu ambil arah yang ini dulu. Atau supaya pekerjaan dapat dikerjakan secara konsisten, maka Anda harus buat keputusan tanpa mendalami permasalahan. Nah, tanpa adanya salah satu dari faktor ketiga hal ini, maka setiap permasalahan yang muncul Anda harus mendalami supaya tidak membuat keputusan yang salah. Nah, contohnya bagaimana? Supaya kita lebih jelas sehingga kita bisa membuat keputusan tanpa mendalami masalah. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika bawahan Anda menanyakan, ini bagaimana ya Pak ya? Apakah saya harus menyelesaikan masalah billing ini dulu atau rekonsiliasi jurnal dulu? Keduanya sama pentingnya. Anda lakukan yang mana, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, jadi jawabannya ya terserah Anda melihat sisi kepentingannya bagaimana, atau anak buah Anda lebih cepat menyelesaikan yang mana dulu. Yang penting adalah pekerjaan dapat dikerjakan secara konsisten. Kalau Anda melihat bahwa rekonsiliasi jurnal itu perlu, ya berikanlah arahan, oke, lakukan rekonsiliasi jurnal. Tapi kalau tidak masalah, ya beri kebebasan daripada bawahan Anda untuk silahkan putuskan mana yang akan Anda lakukan. Atau kalau ada satu permasalahan misalnya, oke, siapa yang akan menghandle pembelian beberapa ATK ini? Nah, siapa itu kan juga tidak akan terkait dengan mana yang benar atau mana yang salah. Karena permasalahannya relatif kecil. Ya kan, yang penting supply ATK untuk menjalankan operasional kantor
bisa terus berjalan, sehingga konsistensi satu pekerjaan bisa terus dilakukan. Maka segera ambil putuskan, tidak perlu mendalami permasalahan itu secara mendalam. Karena itu saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri, ada final tips yang perlu Anda ingat di dalam kaitannya dengan mendalami dan menganalisa masalah dengan dalam dan dengan detail. Yang pertama adalah bahwa analisa masalah dan pemecahan masalah adalah sebuah keterampilan, bukan seni. Karena itu setiap manajer harus memastikan bahwa dirinya mempunyai skill tersebut dan meningkatkannya terus-menerus. Untuk menghadapi tantangan ke depan, maka analisa masalah dan pemecahan masalah ini penting bagi Anda sebagai manajer. Ini bukan seni, ini keterampilan. Artinya apa? Perlu untuk terus ditingkatkan, perlu untuk terus dianalisa, perlu untuk terus diasah. Yang kedua, posisi manajer adalah posisi manajemen. Artinya skill yang dibutuhkan, namun yang sering kali disepelekan adalah analysis skill and writing skill, atau analisa masalah dan keterampilan menulis. Ini yang sering kali disepelekan. Sebagai manajer, jika Anda sudah mengembangkan dua keterampilan tersebut, bagus. Jika belum, kembangkanlah untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dan ketika Anda sudah mampu untuk mendemonstrasikan kepada atasan Anda, maka Anda akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Tantangan ke depan akan lebih sulit, karena itu pastikan Anda memiliki keterampilan ini dengan baik. Tips yang terakhir adalah bahwa ketika fokus kita hanya kepada departemen kita, maka yakinlah kita akan cenderung menyalahi diri kita sendiri dan menyalahi orang lain atau departemen lain. Karena itu, Anda selalu waspada terhadap kepentingan departemen lain. Dan ini bukan sebuah tindakan yang baik saja, tetapi juga sebuah tindakan yang akan membebaskan Anda dari berbagai masalah di kemudian hari. Jadi jangan pernah berpikir, oh yang penting di dalam departemenku beres, departemen yang lain terserah. Yang penting departemenku tidak mengalami kekacauan, departemen lain terserah. Tidak bisa. Karena ketika departemen Anda tidak punya masalah, namun departemen lain ada masalah, maka dipastikan perusahaan akan bermasalah. Nah, demikianlah para Unlockers seri ke-12 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya, serta bantu untuk menginformasikan ke teman-teman Anda supaya kita juga bisa terus bersama-sama untuk belajar dan saling mengasah. Ingat, unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.